Termasuk Trowulan ini kan sangatlah sakral ya. Kalau bagi saya itu sangat sakral. Nah, seharusnya orang-orang yang penggiat budaya yang seharusnya memelihara kan gitu. Apapun bentuknya, apapun situasinya. Kalau seorang budayawan kan harusnya tahu. Sekar jagat bumi rayu, ponco sarindira respoto kalimobatan pribadi, sun mandeng pucak ing gunung, margo candi katon limondriyo, manu resmi adi swoko dilawindu kayanganing sun, bronto besuki kunto triwaya, dianjani triasmoro tapak kanggeng petamanan meko, bronto. Ya Allah yang Maha Kasih, pemurah lagi penyayang. Engkaulah yang menciptakan semua isi jagat raya ini. Hari ini kami berada di tempat leluhur kami, Tribuana Tunggadewi. Di lapangan ini kami sujud ngarso dalem duh Kanjeng Ibu. Putra buyut lawahe bawacut pangapunten sedaya kalepatan kawula. Mugi-mugi bangsa Nuswantara pinirangan sih teguh rahayu wilujeng lamet nyono pangapunten mbok bilih wonten kalepatan. Kula sugih-sugih larum sak kedupe Gambang Mlathi ingkang kula sugih sukma jati. Wonten ing bumi Majapahit Klinterjo kula niti pangestu mugi-mugi bangsa Nuswantara pinaringan teguh rahayu wilujeng slamet. Rahayu, rahayu, rahayu. Ampun. Ya, terima kasih sahabat YouTuber Puri Agung Jatikusumo di Singosari yang kami muliakan. Hari ini adalah suatu hari yang istimewa. Akhir-akhir ini ada berita yang menggegerkan. Dan kami saat ini bertempat di rumah salah seorang sahabat kami, senior penyanyi yang sangat fenomenal, dulu dari rock lalu sekarang menjadi keroncong segala macam, bahkan lagu yang terakhir adalah judulnya napa Mbak Tia? Pratondo Jaman. Pratondo Jaman. Beliau berkaya tentang alangkah indahnya kalau NKRI ini berwujud sebagai Majapahit yang baru. Nah, kebetulan beberapa hari ini di sini digegerkan oleh satu pengurukan yang konon tempat situs Sinuwun Tribuana Tunggadewi atau Gayati ya. Ini mumpung Mas Lubis ini yang gagah, kebetulan seorang pers juga ya, biar bercerita padanya. Nuwun sewu Mas Lubis, ceritanya bagaimana itu? Nah, langsung saja perkenalkan, saya Cak Lubis, termasuk salah satu penggiat budaya. Nah, yang mana termasuk Trowulan ini kan sangatlah sakral ya. Kalau bagi saya itu sangat sakral. Nah, seharusnya orang-orang yang penggiat budaya yang seharusnya memelihara kan gitu. Apapun bentuknya, apapun situasinya. Kalau seorang budayawan kan harusnya tahu. Salah satu adalah situs-situs yang selama ini masih banyak yang belum memahami. Nah, kemarin ada rame tentang pengurukan situs Tribuana Tunggal. Itu sebenarnya harusnya dirawat, ya kan? Nah, ada apa kok diuruk lagi? Nah, kebetulan saya juga menanyakan dari warga-warga di situ, dan saya juga melihat dari kasat mata dan langsung ke lapangan. Kenapa terjadi? Nah, sebelum saya ngomong kenapa terjadi, secara dimensi, secara kasat dimensi lah, dari Tribuana Tunggal ini nggak terima kalau diuruk lagi, seharusnya dimunculkan. Inilah tanda-tanda kejayaan Majapahit, perjanjian Sabdo, ya kan? Palon ini sudah mau terwujud. Nah, ternyata ada, mohon maaf, ada gentayangan tidak terima. Nah, karena ada sisi makrokosmos yang tidak tersinkron, sehingga menjadi dampak apa itu, mempengaruhi, terus nggak boleh seperti ini. Begitu saya telusuri, ada salah satu tenaga
yang tidak diberi fasilitas. Nah, saya tanya kenapa? Lah gak enek sing ningoni, gak enek sing nopo ngramut, gak ada imbal baliknya, sehingga otomatis kan nggak mau ini, nggak mau meneruskan, capek gitu loh. Kok gak enek sing ngeratekno, ngaten loh. Ya sudah lah, terus jenengan selama ini gimana? Yes, pokoknya sama desa ya guyub rukun, tapi nggak ada fasilitas. Nah, sehingga begitu saya tanya, wes dulu kayak kalau saya nanggepi, nah terus bagaimana ini? Sehingga harus ada bertanggung jawabnya. Sinten yang bertanggung jawab nih? Nah, akhirnya simpang siur, bingung. Seharusnya sudah ketemu, kalau sudah ketemu ya wis terus diteruskan. Panjenengan sebagai pengarang lagu pertanda zaman tentang berkayal Majapahit di era baru, menurut panjenengan peristiwa itu bagaimana kira-kira? Di lagu asli judulnya Pratondo Jaman, kemudian dipinjam untuk soundtrack teman-teman dengan judul Dawuh Nuswantoro dari Sanggar Tunjung Bali, kemudian dengan Sabdo Palono ya Genggong dari semut dari teman-teman yang monggo, tapi hak cipta ada di saya. Di dalam Mojopahit punjering Ibu Pertiwi, jaman wus gumanti Mojokerto puniki, kaparing pratondo akehing prasasti, kagem para kawula NKRI. Karena zaman menika kan sudah berubah menjadi NKRI. Kita di bawah bernaung di bawah legitimasinya NKRI. Tidak mungkin kita berpikir tentang Mojopahit. Di mana Mojopahit itu ada beberapa sistem, kan ngaten. Dengan munculnya situs-situs didahului oleh bencana menika di dalam lagu saya, ya, Pratondo Jaman, itu sebenarnya sudah sesuai pakem. Nah, ketika menika ada yang melanggar pakem, tentu ada tanda kutip onopo iki miscommunication atau tidak suka atau banyak hal. Menika memerlukan kinerjanya masyarakat, rakyat yang menemukan, kemudian pemerintah desa, pemerintah setempat, musbika, musbida, kan ngaten ya, terutama BPJB atau sekarang menjadi BPK. Harus tanggap sasmita menika rembukan sareng-sareng. Menika sudah pratondo jaman. Kalau menurut dalem karena saya mengarang lagu ini, menyanyikan tahun 2010 belum ada tanda-tanda itu loh. Munculnya situ, tapi saya melalui lagu saya sudah maring sana bangga. Nah, yang kami muliakan Romo Bedande Panca dari Bali yang kemarin mendengar itu sampai pergi ke Jawa Timur, ke Singosari, dan sekarang saya yang kebetulan waktu 2008 dinobatkan sebagai Raja Praba Jagat Jawa di Trawulan sana di Pendopo Agung. Sekarang saya sudah ke Mojokerto, pengen tahu sendiri. Lanjut sekarang kita lanjutkan Mas Lubis. Mas Lubis, ini apa betul kok di luar suaranya itu satu sisi, maaf ini suara di luar ya. Satu sisi oknum yang memerintah daerah ini tidak begitu sreg dengan peninggalan leluhur karena punya khayalan yang lain ya. Yang satu sisi mengatakan bahwa kalau ini nanti diteruskan, ini sebenarnya kan warisan leluhur, Borobudur, Prambanan, Candi Singosari, Mendut, Kidal itu kan warisan leluhur. Kalau cari panganan lu garek muluk kok ndak iso. Dan kebetulan setelah ini kita viral ke secara internasional, sambutannya waduh bukan main. Sampai saya malu diperingatkan oleh Malaysia, diperingatkan oleh Thailand, diperingatkan oleh Kamboja, diperingatkan oleh mana itu negara-negara hampir 2/3 dunia. Karena apa? Ternyata negara-negara semuanya itu adalah simbol benderanya itu nyuwil Mojopahit. Kalau di sini itu merah putih, ada di sana putih merah, ada yang lorek-lorek gini. Sebenarnya seluruh dunia mengakui bahwa betapa hebatnya. Loh kok yang anak cucunya malah tidak menghargai. Menurut saya bagaimana Mas Lubis? Kalau saya gini, simpel saja, kita sederhana, bicara sederhana mawon. Orang kalau nggak percaya berarti menandakan kehilangan leluhur.
Nah, kalau kita ingat dengan leluhur, pasti akan ditolong oleh leluhur. Nah, tanda-tanda seperti ini kan harusnya dipelihara, harus diteruskan. Entah kenapa tiba-tiba diuruk, kan harusnya ada orang yang harus berani untuk ngomong. Kenapa? Kalau memang nggak dihargai, kalau memang itu nggak benar, dasar apa nggak benar? Dasarnya apa kan gitu? Lah kalau dasarnya nggak benar, ini bukan petilasan, ya harus tekankan ahlinya. Jangan hanya opini, jangan. Kalau memang itu sudah betul, ayo teruskan, tampakkan, gitu. Jangan ada dipengaruhi orang-orang eksternal. Itu nggak benar, nanti kehilangan sampai. Kehilangan apa? Salah satu kehilangan ekonomi, kehilangan nanti nggak dapat proyek, kehilangan nanti nggak dapat dari kawasan-kawasan, nggak bisa untuk buat ini. Nah, harusnya kita lebih mementingkan yang sudah ada nampak di depan. Kenapa tidak? Diteruskan. Cuma gara-gara apa sih? Hanya gara-gara komunikasi. Iya, betul. Seharusnya dari antara pusat dengan aparat desa seharusnya diskusi yang baik, dengan enak, dengan lembut. Ini kenapa terjadi seperti ini? Kalau memang nggak dikasih tenaga untuk fasilitas kontribusi, ngomong dong. Kan enak. Pak, aku butuh ini. Pak, aku butuh untuk ini. Pak, butuh untuk ini. Kan enak tinggal ngomong. Kalau nggak di ACC ya ngomong langsung pusat. Harusnya kan begitu. Harusnya cerdas. Kenapa kok seperti ini? Nggak usah takut nanti kehilangan. Sebetulnya kalau kita teruskan, aku yakin pasti ada pertolongan. Pertolongan ini ketika pikiran kita terus menerus, tidak ada unsur yang lain. Itu kalau secara pandang lapangan saya di situ. Ya, betul. Nah, harusnya saya seorang pemuda, umur saya masih, mohon maaf, masih di bawah panjenengan, saya masih umur 34. Dan saya sangat prihatin. Situs-situs ini harus harus diramut, terus ditampakkan secara fakta, wujudnya, ya kan? Harusnya begitu. Saya bangga. Jangan baperan, terus menerus. Saya anak pemuda, tetap berkarya di seni kebudayaan, tetap saya jiwanya jiwa kebudayaan, tetap kita harus tunduk sama leluhur. Nah, dan pemerintah pusat, mohon maaf ini, harus mempunyai ketegasan tentang pengayoman peninggalan purbakala ya. Karena tidak mungkin diulang. Dulu membuat rumah, kalau tidak lapar tidak jadi. Sekarang kalau tidak waret tidak jadi. Loh, jangan dipikir loh, tidak malati. Apalagi sekarang sudah gejala-gejala. Yang sudah keliling ini, karena meskipun masih umur 80 tahun, tidak sabar rasanya. Harus kembali ke semangat jiwa kita. Karena saya di Singosari itu pengen meneruskan semangat yang Prabu Kertanegara, Raptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tan hamukti palapa lamun turung ing Nusantara, ing Tumasik, ing Johor, ing Gurun, ing Ternate, yang sekarang menjadi Australia, menjadi Malaysia, menjadi semua adalah saudara kita. Dan ini nanti semua dengan sistem politik dan pemerintahan Mojopahit inilah Indonesia akan mengalami gemah ripah loh jinawe ayem lan tentrem matur nuwun. Kalau ada kelepatan, saya khususnya kepada Mas Lubis dan Mbak Indah yang kandungan dalam mendadak ini tidak telepon tidak apa-apa, tapi istimewa luar biasa. Terima kasih kita sampaikan salam perjuangan di Jam Merdeka bareng-bareng nggih. Tangan kiri, ini tangan suci nih nggih. Terima kasih. Merdeka. Salam Nusantara. Rahayu.